Halo, bertemu kembali dengan saya Abdul Hanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pada usul fikih. Jadi hukum menurut usul fikih itu ada dua. Yang pertama itu taklifi dan yang kedua itu wad'i. Secara umum taklifi itu ada 5 dan wad'i itu ada 5. Jumlahnya jadi 10. Tetapi menurut fuqaha taklifi itu ada 7. Jadi keseluruhannya ada 7, tetapi di sini nanti kita akan menjelaskan ada 10 itu. Next ke slide yang kedua. Baik, tentang hukum taklifi. Definisi hukum taklifi ini wa khitabullah al-muta'alliqu bi fa'lil mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Hukum taklifi ini ada 5. Yang pertama wajib. Wujub jamak dari mufrad wajib, nadbu ini sunnah, hurmah haram, karohah makruh, dan ibahah boleh. Taklif ini apa? Taklif ini, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan secara singkat ya, untuk lebih detail tentang kelima hukum ini nanti di pertemuan selanjutnya. Hukum taklif ini ada 2, ada soreh dan ada dimni. Soreh ini tegas, kalau dimni ini tidak tegas. Disebutkan dalam kitab Farokot. Dimni ini, yang dimaksud dimni ini khitabul wad'i. Jadi tadi kan ada taklifi, ada wad'i. Jadi dimni ini juga masuk dalam kategori wad'i. Jadi wad'i ini apa? Khitab taklifi yang menyimpan wad'i. Jadi hukumnya taklifi, tetapi di dalamnya itu ada wad'i. Contohnya apa? Seperti zawalus syams. Zawalus syams ini menyimpan wajibnya sholat zuhur, atau memasukkan sebab syarat mane. Nanti di wad'i itu ada syarat, ada mane, lain-lain. Kemudian mengikuti sahih dan fasid. Jadi hukum di dalam taklif ini menurut fuqaha itu ada 7. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian yang keduanya itu sahih dan fasid. Nah, di sini kemudian dari hukum taklif ini ada wajib ya. Jadi yang dinamakan wajib ini hukum itu khitab. Hukum itu khitab. Maka wajib itu seperti aqimus shalah. Khitab yang menunjukkan wajibnya shalah. Dalam Al-Qur'an disebutkan aqimus shalah. Nah, di sini itu bahwa hukum aqimus shalah ini khitabnya. Khitabnya itu wajib sholat. Nah, wajib sholat ini menggunakan sighah masdar atau muta'allaq hukmi. Jadi sholat itu dinamakan wajib karena yang dimaksud sholat di situ, as-sholah di situ, itu pekerjaannya mukallaf. Jadi aqimus sholah ini yang menunjukkan bahwa ada hukum wajib di situ, itu pekerjaannya mukallaf atau muta'allaq minhu.
Kemudian dalam wajib di sini itu hukum bukan pada muta'alaq hukmi atau bukan berhubungan dengan pekerjaan mukallaf yang seperti sholat, tetapi istilah umumnya saja. Kalau dalam nahwu itu disebut alil jinsi. Kemudian nadbu itu sunnah ya, sama dari nadbu. Ini hukum dasarnya nadbu itu sama dengan wajib di sini, sama. Kemudian ada hurmah, haram. Haram ini yang dinamakan hukum hurmah itu sama khitobnya, yang dibidik itu khitobnya. Maka hurmah di situ, haraman itu seperti contohnya apa dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Nah, khitobnya ini menunjukkan haramnya zina, perbuatan zina. Jadi ketika seseorang itu sudah melakukan, ya di situ ada keharuman. Ketika belum melakukan, ya belum ada keharuman. Gampangannya gitu ya. Kemudian ada karoha dan ibaha. Kalau karoha ini pekerjaan yang dibenci Allah, jamak dari makruh, atau ibaha, mubah. Ini seseorang yang mengerjakan atau tidak berpahala ataupun dosa. Oke, jadi hukum yang kelima ini menurut fuqaha. Kenapa dibahas dalam usul fikih? Karena ini untuk menyelipkan saja bahwa apa yang diomongin usul fikih itu kan kaidah kuliah dari kaidah yang secara menyeluruh ya. Jadi masuk juga dalam terminologi fikih, istilah-istilah fikih. Oke, lanjut. Di slide yang ketiga ini ngomongin soal hukum wad'i yang kedua. Nah, hukum wad'i ini sama, ada 5. Yang pertama sebab, syarat, mane', sahih, dan fasid. Nah, sebab ini apa? Sebab ini perkara yang disandarkan hukum. Sandarannya ini mengetahui wujudnya hukum, bukan memastikan wujudnya hukum. Nah, wujudnya hukum itu ada dalam taklifinya, khitab, orang yang melakukannya, jadi pekerjaannya. Nah, di sini ada syarat. Syarat ini seperti apa? Seperti perintah sholat, itu pasti wujudnya syarat, bentuknya syarat itu wudu. Nah, jika tidak ada syarat wudu atau wudu itu, maka makmurnya pekerjaan yang diperintahkan, yakni sholat, itu tidak sah. Makanya yang dimaksud syarat di sini itu wudunya itu. Nah, itu hukum wad'i. Syarat ini masuk dalam hukum wad'i. Hukum wad'i ini secara definisi apa? Khitabul wad'i wa huwa khitabu bija'li syai' sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Nah, yang ketiga ini ngomongin soal mane'. Mane' ini secara makna adalah halangan. Lah, mane' ini sesuatu yang karenanya ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Sesuatu yang mencegah. Nah, ketika hukum ini ada yang mencegah, membatalkan atau membolehkan, nah ini unsur ini muncul, yaitu unsur itu disebut mane'. Kemudian ada sahih. Sahih ini wujudnya sabab wa syartu wa adamul mani'. Nah, ini kaitannya juga dengan mane'. Jadi dia mengikut sahih ini mengikut pada mane'. Jadi wujudnya sebab itu. Wujudnya dari sebab dan syarat dan adamul mani' itu sahih. Jadi wujudnya ketiga ini sahih. Jadi wujud dari ketiga ini adalah sahih. Kemudian yang terakhir ini fasid. Fasid ini wujud dari mani'. Nah, ketika perbuatan ada yang menghalangkan bahwa itu tidak boleh, nah, wujud dari ketidakbolehan ini
itu sesuatu itu disebut fasid atau disebut fasid. Oke, lanjut ke slide yang keempat. Jadi kalau dalam hukum taklifi 5, hukum wad'i 5, itu kan taklifi 5, wad'i 5. Nah, hukum taklifi ini kalau saya terjemahkan ini seperti ini bunyinya. Hukum taklifi itu hukum Al-Quran hadis yang bergantung pada pekerjaannya mukallaf yang difardukan, fardiyah. Sebab Al-Quran hadis ada yang mandiri pada mukallaf yang difardukan dan tidak difardukan. Nah, seperti apa? Lupa. Ini contoh dari mukallaf yang difardukan. Yang tidak difardukan, maaf. Kemudian di sini ada kalau hukum taklifi menurut istilah adalah khitabullah, dahwe Allah, kalamullah, ucapannya Allah. Dengan akal yang terbatas kita yang dibahas ulama usul ini, usul fikih ini, jadi bukan pada kalam nafsinya Allah. Khitabullah di sini bukan pada kalam nafsinya Allah, tapi pada madalla ala khitab. Kata kuncinya ini, madalla ala khitab. Apa itu madalla ala khitab? Madalla ala khitab adalah sesuatu yang menunjukkan khitab. Khitab itu apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, kenapa ini ijma' dan qiyas ini masuk dalam khitabullah ya? Karena ijma' qiyas ini masuk dalam khitabullah karena keduanya ini menjadi sadaran hukum, atau keduanya ini ijma' qiyas ini meski balik atau dari Al-Quran hadis. Itu landasannya dari Al-Quran hadis, maka masuk dalam khitab ijma' qiyas ini, bukan hanya Al-Quran hadis. Oke, terkait taklifi ini dibagi dua, taklifi shorihi dan taklifi dimni. Dimni ini masuk dalam kaidah al-amru bisyai' amrun bima la yatimul ibah. Apa itu? Perintah pada satu pekerjaan itu perintah yang sama pada perkara yang dapat menghasilkan pekerjaan. Jadi yang disebut dimni ini di sini ketika kita melakukan satu pekerjaan, di situ ada perintah. Kemudian sesuatu itu, perkara itu dapat menghasilkan perkara. Seperti apa contohnya? Di sini perintah sholat. Pasti di situ perintah dalam sholat itu menunjukkan wujudu syarat wudu. Jika tidak ada syarat wudu, makmurnya pekerjaannya diperintah sholatnya itu tidak sahih, tidak sah ya. Kuncinya apa? Kalau dalam usul fikih yang kitab yang besar-besar itu kuncinya jadi di sebab, di sahih, di fasid atau di wad'inya itu. Jadi dalam taklif itu unsur-unsur ini itu sangat penting ya, yang harus dipegang kata kuncinya ini. Kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i ini apa? Hukum khitabullah sama 4 Al-Quran, hadis, ijma' qiyas yang langsung diadakan. Jadi munculnya itu karena ada sesuatu yang lain. Ini menjadi sebab atau syarat, mane dan sahih atau fasid. Contohnya apa? Seperti zawalul syams li wujubi sholatu zuhur. Nah, atau aqimus sholah li duluki syams ila ghasaqil lail. Nah, khitabnya ini langsung diadakan. Sebab wajib sholat duhur itu duluknya itu, lidulukilnya itu. Seperti syaratnya sholat itu harus ada niat, innama a'malu binniyat.
syaratnya puasa itu ada niat, gitu kan. Bisa jadi menurut istilahnya usul fikih, hukum itu muta'allaq al-ahkam, muta'allaqul ahkam, di pekerjaannya mukallaf, bukan wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Kalau ini kan hasilnya ya. Kalau hukum menurut usul fikih ya pekerjaannya mukallaf itu, bukan pada hasilnya, hasil yang kelima ini. Jika istilah fikih, hukum ya ini wajib, sunnah, haram, mubah, makruh ini. Makanya kan contohnya seperti ini, ketika kita mau minum, ini hukumnya kan bisa 5, bisa haram, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tegukan pertama wajib karena mungkin dalam tindakan ini saya melandasi dalam akal fikir saya, ini saya minum, tegukan yang pertama berlandasan untuk ibadah kepada Allah, maka hukumnya wajib. Ketika berlandasan tegukan yang kedua berlandasan, saya mengikuti Nabi menggunakan tangan kanan, maka hukumnya sunnah. Nah, landasan itu. Nah, kalau dalam usul fikih pekerjaannya ini, ketika kita meminum tegukan yang pertama, yang kedua. Nah, kalau yang dalam fikih itu bisa wajib dan sunnah ketika dia hasilnya itu sama-sama digantungkan dalam akal pikiran, bahwa ketika haram juga bisa itu, ketika minum keteguhan yang ketiga mungkin saya minum alkohol walaupun zatiannya air putih, atau sesuatu yang mubah, boleh ya minum-minum saja, kita tidak memiliki landasan bahwa apa yang kita minum ini untuk beribadah ataupun mengikuti Nabi dengan tangan kanan. Nah, ini hukumnya mubah. Jadi hukum fikih itu kalau secara wajib, sunnah, makruh, haram, secara fikih itu hukum, disebut hukum, itu dia fleksibel per detik perubahannya. Jadi jika istilah fikih memang wajib sunnah ini menjadi hukum. Kaidahnya apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, ini contohnya ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Pada lafaz wa antum sukara ini, khitab yang diadakannya ini mani usolah. Jadi sesuatu yang mencegah sholat. Itu sukaronya ini memabukkan. Nah, ini contoh dari hukum hukum taklifi. Oke, itu saja. Kemudian slide yang terakhir. Ini kita barangkali ada pertanyaan terkait apa yang sudah saya paparkan, silakan di kolom komentar. Thanks semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak, terima kasih selama-lamanya. Jangan lupa, jangan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.